25 siswa, 26 terus. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan gabung. Ya Pak. Oke, kita mulai aja ya. Nanti kalau misalnya Webex-nya ini waktunya habis, kita boleh buat Webex satu lagi. Kita lanjutkan. Atau kalau misalnya materinya udah cukup ya berarti kita cukupkan. Ya Pak. Saya hanya akan mengulang. Sebenarnya pelajaran kita sekarang ini membuat sebuah metode atau function atau prosedur ya. Ada 3 jenis sebenarnya, ada prosedur, ada metode, ada function. Tiga-tiganya itu beda, tetapi di dalam bahasa Visual C itu dianggap sama, namanya metode. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain itu bahasanya disebut metode kalau di dalam bahasa C. Cuma kalau di dalam bahasa lain ada yang disebut function, ada yang disebut prosedur, ada yang disebut metode. Tapi kalau di bahasa C enaknya ya semua disebut metode. Oke, langsung saja kita masih membahas permasalahan kemarin, karena permasalahan kemarin kita masih belum saya tuntaskan. Sengaja belum saya tuntaskan karena masih terkait dengan materi-materi selanjutnya dalam hal pembuatan metode. Kita melompat dulu ya, KD-nya kita lompati karena keterkaitan materi. Jadi KD-nya saya lompatin. Sebenarnya kita kan KD 3 nih, KD 3 tapi kita ke KD 4. Kita tunggu ada yang baru bergabung. Oke, saya langsung aja ya. Mohon maaf yang terlambat, nanti nggak bisa saya admit atau saya atur biar dia langsung otomatis tanpa di admit, bisa nggak ya? Unlock meeting. Oke. Unlock meeting. Absen Pak. Absen, untuk absen. Bentar, saya cari dulu absennya. Absen saya cari dulu ya. Untung ada yang inget nih. Kalau nggak ada yang absen kita nih. Satu lagi, berhubung kita LMS-nya nanti mulai sore ini ada gangguan. Ya, ada perbaikan di sisi kapasitas penyimpanan, maka kita stop sementara menggunakan LMS ya, sementara aja, paling 1 hari atau 2 hari lah. Iya Pak. Jadi saya juga stop nih ngasih tugasnya masih tugas yang kemarin. Tugasnya masih yang kemarin Pak. Tugasnya masih yang kemarin, belum saya tambah. Oh, berarti ini Bapak menerangi lagi Pak. Saya ngulang materi tapi pelajaran lanjutan, tapi tetap pemrograman yang kemarin. Dan belum ada tugasnya Pak. Tugasnya masih tugas yang kemarin. Kalau kalian menggunakan tata cara yang sekarang untuk menyelesaikan tugas yang kemarin, ya nggak apa-apa, lebih bagus lagi. Karena lebih simpel juga. Kemudian berarti kalian juga mengikuti pembelajaran hari ini, itu maksudnya. Iya Pak. Nah, saya cari absennya dulu ya.
Oke, absensi saya kirimkan di kolom chat, silakan diisi. Tolong mikrofonnya semua di nonaktifkan atau di mute ya, atau pastikan tombol mute-nya itu berwarna merah. Langsung saja kita buka aplikasi kita yang kemarin. Kelihatan ya layar saya ya. Kita buka aplikasi kita yang kemarin, yaitu console application 4 kalau nggak salah. 4 atau 5 ya, kalau nggak salah yang keempat. Materinya apa? Materinya sekarang tentang metode. Tentang apa? Metode, tulisannya metode. METHOD, metode. Tentang metode atau prosedur atau function. Saya buka dulu programnya. Saya belum siapin karena saya mau nyiapin di LMS. LMS-nya mau gangguan, jadi mendingan kita penjelasan aja dulu. Toh tugasnya tidak saya berikan juga. Nah, kemarin kita masih ngebahas ini ya. Masih ingat di hari Sabtu kemarin? Ada persegi panjang, ada segitiga, ada lingkaran, ada persegi. Nah, segitiga ini mau saya ralat ya. Segitiganya biar mudah, saya kasih aja segitiganya siku-siku ya. Segitiganya saya ganti segitiga siku-siku. Karena kalau segitiga sembarang, kalau segitiganya sembarang, kalian kesulitan nanti menghitung luas kelilingnya. Kemudian kita balik ke panel home di sini. Saya klik button persegi panjang. Tolong di mute ininya, mikrofonnya. Nah, kalau kita pertama kali buka, di sini ada tulisan private void button luas persegi panjang, klik. Bisa kelihatan ya? Ini adalah sebenarnya sebuah prosedur. Ya. Prosedur yang dari private void ini sampai dia tutup kurung ini sebenarnya adalah disebut prosedur. Ya. Kenapa dia disebut prosedur? Karena dia berupa berisi statement-statement atau perintah-perintah yang jalannya mulai dari langkah per langkah. Misalnya yang pertama, mendeklarasikan variabel panjang, mendeklarasikan variabel lebar, mendeklarasikan luas persegi panjang dan keliling, kemudian memasukkan nilai panjangnya itu dari text box panjang, kemudian memasukkan nilai text box lebar ke dalam variabel lebar, kemudian menghitung luas persegi panjang dengan panjang dikali lebar, kemudian keliling lingkarannya keliling persegi panjangnya dengan 2 kali panjang ditambah 2 kali lebar. Maka text box hasilnya atau hasil luas persegi panjangnya kita masukkan ke dalam text box hasil persegi panjang. Jadi seperti ini. Nah, ini adalah serangkaian ini yang saya blok ini adalah prosedur. Ya. Jadi apa itu prosedur? Prosedur adalah urutan langkah-langkah. Ya. Di dalam satu kesatuan. Ya, satu kesatuan disebut prosedur. Nah, sebenarnya di dalam C, prosedur itu sama dengan metode. Ya. Kalau metode ya prosedur ya metode gitu ya. Nah, ada lagi yang namanya function atau fungsi atau istilahnya rumus ya. Nah, kalau rumus dia seperti ini. Jadi misalnya lebar sama dengan
panjang kali lebar nih seperti ini ya. Ini kan rumus ya kalau kita ya. Tapi di sini ini masih statement. Yang rumus itu misalnya seperti ini. Ini kan satu metode nih. Yang tadi satu prosedur. Prosedurnya harus ada inputnya. Misalnya kita nanti buat inputnya berupa alas, kemudian koma, input yang kedua adalah tinggi. Maka nanti dia mencari keliling misalnya. Nah, kelilingnya itu nanti kita panggil. Nah, kita masukkan alas dan tingginya, maka hasilnya adalah berupa hitungan ini. Dia nanti dikeluarkan hasilnya itu berupa function. Saya penjelasan dulu ya, nanti kita cobakan. Kita cobakan langsung aja biar paham. Kita coba di keliling. Kalau kemarin kan kita main di luas ya. Nah, kita main di keliling. Di keliling ini kita copy aja yang dari panjang sama lebar sama keliling. Kita copy ke sini. Ya. Dari panjang, tapi di sini luasnya kita nggak pakai ya. Di sini juga kelilingnya kita nggak pakai sebenarnya. Jadi di sini titik koma aja. Titik koma ini nggak kita pakai. Jadi begitu di sini ini kita nggak pakai karena kelilingnya nggak kita hitung ya. Nah, kalau di sini yang luasnya kita nggak pakai, sehingga ininya kita tetap gunakan panjang lebar ya. Panjang adalah ini, lebar adalah ini, kemudian kelilingnya adalah ini. Kita ambil yang ini. Oke. Nah, urutannya kan seperti ini ya. Nah, kalau kita masih menggunakan seperti ini, berarti ini adalah prosedur. Kalau kita mau ini jadi metode, kalau ini jadi metode, maka kita jadikan, kita keluarkan ini ke dalam kita bahas function ya. Kalau tadi kita sudah bahas metode, kita bahas function, kita deklarasikan misalnya hasilnya merupakan private, tapi sebenarnya nggak usah pakai private juga nggak apa-apa. Misalnya kita buat keliling apa ini, persegi panjang, kemudian Pak, minta absen, Pak. Gimana? Absen Pak. Absennya ada di chat. Tapi masuk kami Pak. Ya kalau yang baru masuk minta sama temennya. Nanti saya ulang-ulang lagi ngisi absen. Makanya jangan terlambat masuk. Oke, di sini keliling persegi panjang. Nah, itu ada yang nge-share absen tuh di chat. Keliling persegi panjang, kemudian S string. Tunggu. Kok jadi saya lupa ya ngebleng ya. Membuat metode itu string, kemudian persegi panjang. Oke, kita buka kurung. Inputnya adalah alas, kemudian S integer alas, kemudian kita pisahkan inputnya satu lagi integer tinggi ya, bukan alas ya, panjang dengan lebar ya, panjang integer lebar. Materinya apa Pak? Materinya Pak. Tuh kan ganggu. Materinya tanya sama temennya. Kemudian kita buka kurung kurawal.
Sorry, ini. Nah, ini tata cara penulisan function. Jadi di sini panjang. Sorry, kita deskripsikan dulu di sini. Karena panjang sudah dideskripsikan. Ayo panjang. Keliling adalah keliling persegi panjang. Ini sama dengan, tapi kita deklarasi dulu ya, karena nggak ada yang tipe integer ya. Kita deklarasikan dulu keliling saja, keliling, maka kita gunakan keliling sama dengan 2 kali panjang ditambah lebar. Bisa begini ya, bisa begini ya. Kemudian keliling persegi panjang sama dengan keliling, K-nya huruf besar, keliling dot toString. Keliling persegi panjang toString. Ini ada yang salah nggak? Keliling persegi panjang, benar ya? Kok ini ada seru ya? Not output get return a value. Oke, nggak apa-apa. Nah, ini adalah fungsi di mana nama ininya, nama identifiernya ini sama dengan statement terakhir. Statement terakhirnya sama dengan ininya, ini disebut fungsi. Jadi kalau kita masukkan nilai panjang dan nilai lebar, maka dia akan menghitung nanti nilai panjang dan lebar jadi keliling, dan nilai panjang dan lebar ini kita masukkan ke sini. Tapi sebenarnya kita tidak pakai ini juga bisa, kita pakai return juga bisa. Return ya, return sama dengan return, tidak bisa. Return gini aja kayaknya, keliling toString. Oke, gini yang benar ya. Nah, jadi hitungan kita yang tadi, yang seperti ini, integer panjang, integer lebar, yang sepanjang ini tadi, kita gantikan dengan seperti ini. Kemudian di sini kita panggil, ya. Kita panggil di sini, kita deklarasikan int panjang, lebar. Sorry, jangan panjang sama lebar yang sama ya. Kita panjang persegi lah, persegi panjang. Kemudian lebar persegi panjang. Oke. Nah, kita deklarasikan dulu variabelnya. Ini adalah panjang persegi panjang, ini adalah lebar persegi panjang. Kemudian kita masukkan nilainya dari seperti ini. Panjang persegi panjang, ya, sama dengan int integer dari dot parse dari apa tadi, text box panjang, ya. Ini sesuai dengan nama yang saya masukkan. Ini ya. Kemudian lebar persegi panjang yang ini, saya buat di sini lebar persegi panjang sama dengan int dot parse
ya. Dari apa? Dari text box lebar. Text box lebar ini ngambilnya dari mana? Dari nama identifier dari text box lebar yang ini ya. Ini adalah teks panjang yang namanya adalah text box panjang, yang ini text box lebar yang namanya adalah text box lebar. Maka di sini text box panjang dan ini text box lebar. Jadi kita ngambil nilai panjang persegi panjang dari text box panjang, kemudian lebar persegi panjang dari lebar persegi panjang. Kita simpan dulu nilainya ke variabel ini. Kemudian kita panggil function ini untuk menghitung nilai ini. Jadi kita panggil prosedurnya. Oh, ini titik koma dulu. Oke, kemudian kita panggil keliling. Kita mau taruh di mana ya hasilnya? Kita mau taruh di hasilnya di sini ya. Ini adalah namanya apa? Ini adalah text box hasil persegi panjang. Berarti text box hasil persegi panjang ini ya. .text ya, kita mau hasilnya di sini. Ini adalah keliling persegi panjang. Keliling persegi panjang ini kita copy ke sini. Ini adalah function ini. Kemudian masukannya apa? Dia kan harus ada masukan kan? Masukannya adalah panjang huruf kecil, panjang persegi panjang, koma, lebarnya adalah lebar, nggak pakai spasi, persegi panjang. Kemudian terakhirnya kita tutup dengan, nah ini saya kasih keterangan, ini adalah memanggil metode. Ini yang teori kita ini ya, metode. Karena di dalam C itu metode itu sama dengan function, sama dengan prosedur ya. Nah, kalau di dalam Visual C# ini sama. Tetapi kalau misalnya di bahasa pemrograman lain, misal Visual Basic, ini beda. Prosedur lain, function juga lain. Ya. Metode juga lain. Nah, kalau di bahasa C# ini semua dianggap sama. Nah, yang ini tadi adalah function ya kalau di bahasa lain, tapi kita panggil dia metode. Nah, metodenya adalah ini. Kemudian kita panggil. Jadi kita suruh dia menghitung panjang persegi panjang dan lebar persegi panjang. Dia kasih dua masukan. Masukan ini dia diperoleh dari text box tadi. Kita masukkan ke sini sehingga dia akan memprosesnya ke bagian program yang ini. Ya, setelah diproses dengan bagian program ini, dia akan mengeluarkan hasilnya ini. Dari rumus ini dia akan keluarkan hasilnya ini ke dalam sini. Jadi ini sama dengan hasil ini. Sekarang kita jalankan. Tapi kayaknya ada yang error nih. Sebentar ya. Ini ada garis bawah ini menandakan error. Program kita ada yang nggak jalan. Kita stop dulu. Tunggu. Malam laptopnya banyak aplikasi yang terbuka. Oke, dia ada yang error, no dulu. Silang aja. Di sini kita silang aja ya. Di sini ini salah nih. Ini bukan lebar persegi panjang, tapi text box. Text box lebar ya. Di sini saya ganti ya. Text box lebar harusnya. Text box lebar.
Nah, text box lebar ya. Text box lebar dot text. Oke, di sini juga begitu. Ini adalah text box lebar dot text. Nah, kalau ini nggak ada garis bawah lagi, kita jalankan. Sekarang udah benar. Oke, kita yes. Oh, ada yang belum menggunakan titik koma, yang mana ya? Yang terakhir ini ya kayaknya. Belum menggunakan titik koma. Kita cek, masih ada yang error, maklum ya. Oh, sudah ada titik komanya. Text box panjang lebar, titik koma. Mana yang belum ada titik koma ya? Kayaknya udah ada. Errornya yang mana ya? Yes. Coba kita lihat dulu lah. Sini. Oke, kita cek. Ini kelihatan hasilnya, formnya keluar. Kalau nggak ada, saya share yang share konten deh. Oke, keluar ya, tampil ya. Ini hasilnya adalah, misalnya panjangnya kita buat 6, lebarnya saya bikin 9, luasnya berapa? Luasnya 54, 6 kali 9. Kalau kelilingnya masih error ini kayaknya. Keliling berarti 6 tambah 9, 15 kali 2, artinya 30 ya. Di sini masih error nih. Kenapa? Ada yang error. Nah, kita stop dulu. Kita cari errornya di mana. Kita cari errornya di mana, di bug step itu. Label persegi panjang. Ini errornya di mana? kurung lari ke sini tuh. Dia minta static void main ininya ya. Saya nggak pakai titik koma benar. Saya jadi bingung ya. Nah, kalau misalnya kita tidak menggunakan metode ya, artinya ini kita tidak pakai. Artinya kita menggunakan perhitungan ini hanya langsung ke dalam sini. Ya. Perhitungan ini sebenarnya langsung ke dalam sini. Misal seperti ini. Ini saya stop dulu. Tanpa melakukan metode ya. Kita buat dulu tanpa metode. Kalau tanpa metode berarti ininya saya abaikan dulu. Biar tidak diproses, saya giniin ya, saya jadiin komentar. Kemudian di sini berarti keliling adalah kita tambahin satu statement lagi. Ini saya statement dulu. Saya jadiin komentar dulu. Di sini masuk text box hasil. Cepat nih yang datang. Ini text box hasil. Sebelum ini kita hitung dulu keliling. Kemarin datang nggak bawa ya, kecepatan mati. Oh, keliling, sorry.
Di sini, Bagus kurangi. di sini Itu ada pesannya nih. Oh, saya tambah satu lagi ya, karena dia ada keliling, keliling, keliling persegi, persegi panjang. Kenapa kita harus tambahkan variabel lagi? Karena variabel ini tidak disediakan di sini. Kalau kita pakai metode tadi, ini sudah disiapkan di dalam metode tadi atau function tadi. Makanya kalau di sini kita harus tambahkan satu variabel lagi, sehingga kelilingnya itu adalah keliling persegi panjang itu sama dengan 2 kali panjang persegi panjang ditambah lebar persegi panjang. Nah, setelah ini baru text box hasil persegi panjang dot text sama dengan ini, teksnya huruf besar ya awalnya, sama dengan keliling persegi panjang yang ini. bulan nih langsung keliling persegi panjang ini dot to string. siapa? Oke, kita tutup kurung. Kamila yang lain. Nah, seperti ini ya. Jadi begitu kita jadikan seperti ini, insya Allah nggak ada ini karena kita belum pakai metode. Kita coba jalankan. Kita yes. Hasilnya adalah seperti ini. Ini tanpa metode dulu ya. Jadi kita jalankan pakai metode, pakai function to error. Kita coba, misalnya panjangnya adalah 6, lebarnya adalah 9. Berapa luasnya? 6 kali 9 adalah 54, benar ya? Sekarang kalau kita klik keliling, 6 tambah 9, 15, berarti 2 kalinya 30. Nggak jalan ya? Kenapa tidak jalan? Coba kalau saya buat baru 4, kemudian 6, keliling, tetap nggak jalan ya? Kenapa kelilingnya nggak jalan ya? Sabar. Enggak nyampe apa? Ada objek yang sudah kita pakai nih kayaknya. Oh iya. Ilmu baru nih. Luas keliling panjang. Ini kan pakai cara itu. Coba ini nggak usah kita pakai yang panjang-panjang dulu ya. Warna. Oke. Ini kita hapus, ini kita hapus. Berarti kita pakai keliling. Ini cuma penamaan aja ya. Biar singkat, berarti di sininya kita singkat juga. Lebarnya berarti ini. Oke. Keliling persegi panjang berarti cuma keliling aja. Kemudian panjang persegi panjang juga nggak pakai persegi panjangnya. Lebar juga nggak pakai persegi panjangnya. Keliling juga nggak pakai persegi panjangnya. Harusnya jalan ini. Oke, harusnya jalan ini, nggak ada permasalahan. Oke, kita coba lagi. Kita start. Sepuluh dengan 20. Kelilingnya adalah nggak tampil ya. Atau jangan-jangan salah ini. Textbox hasil persegi panjang itu bukan yang itu ya. Textbox hasil persegi panjang. Benar ya. Textbox hasil persegi panjang. Coba kita copy aja ini. Oke, kita copy, kemudian kita pindahin di sini.
text box persegi panjang dot text adalah keliling to string. Oh begini. Keliling, oke, keliling to string, oke. Coba ya. Gimana errornya? Bingung kayaknya. Yes. Coba keliling 5 dengan 4. Kelilingnya adalah kok tampil ya? Gimana salahnya ya? Ada yang bisa, oh di sini kayaknya, di sini titik ininya 2 ya. Dia error di sini. Jangan-jangan gara-gara itu. Coba kita jalankan. Apa soalnya, Pak? Nah ini kayaknya benar nih, karena di situ ada yang keliru, di situ ada tanda kurungnya 2 kali tadi. Di sini 5, di sini 6. Kelilingnya berapa? Nah kelilingnya udah benar ya. 5 ditambah 6 kan 11. Kelilingnya adalah 2 kali panjang ditambah lebar. Nah ini sebenarnya adalah prosedur ya. Prosedur kita klik button keliling persegi panjang. Sekarang kita menggunakan function. Berarti kita balikkan lagi nih functionnya. Di sini kita deklarasikan keliling. Di sini kita balikkan seperti ini. Di sini ada panjang, ada lebar. Cuma di sini panjang ini dengan panjang di sini beda ya. Panjang di sini dengan panjang di sini beda. Karena di sini ini untuk satu blok ini. Makanya untuk membedakan kita ganti panjangnya misalnya panjang X lah. Di sini lebarnya lebar X, kelilingnya keliling X. Ya untuk membedakan saja. Tapi sebenarnya nggak apa-apa kalau di pemrograman nggak apa-apa sama. Di sini untuk membedakan saja. Saya tambahkan di sini X supaya apa? Membedakan antara yang panjang di sini dengan panjang di sini. Maksudnya gitu ya. Ini adalah prototipenya istilahnya. Di sini adalah ini. Cuma di sini karena dia menggunakan metode ini kita tidak pakai. Ini kita tidak pakai sehingga di sini langsung titik koma. Ya. Di sini kita tidak pakai. Ya. Sehingga untuk memanggil ini mendapatkan hasil ini kita memanggil function yang di bawah ini. Jadi text box hasil persegi panjang dot text ini hasilnya kita dapatkan dari memanggil function ini keliling persegi panjang ya, yang panjangnya kita ambil dari sini, jadi kan dia minta masukkan panjang dan lebar ya, panjangnya ini kita masukkan dari sini, panjangnya adalah ini panjang X. Kemudian kita koma, berarti variabel yang kedua lebarnya kita ambil dari sini, lebar X. X-nya huruf besar ya di sini. Kemudian titik koma. Nah, kita jalankan yang ini. Hasilnya sama. Kita lihat ya. Kalau secara penulisan sudah benar, hasilnya secara teorinya sama. Mana yang lebih kita pahami? Sebenarnya lebih mudah kita pahami kalau program kita lebih panjang, lebih besar, kita lebih mudah menggunakan function. Kita uji ya. Misalnya panjangnya 4, lebarnya adalah 8. Kelilingnya berapa? Ada yang bisa tebak? 8 tambah 4, 12. 12 kali 2, 24. Sama ya. Nah, yang kedua ini kita menggunakan metode. Karena metodenya ini ya. Metodenya ini yang di bawah ini. Kita memanggil listing ini ke dalam sini. Kalau yang tadi kita menggunakan prosedur.
Jadi prosedur itu ya statement-statementnya ada di sini semua. Nah, apa keunggulan kita menggunakan function? Keunggulan kita menggunakan function ini kalau kita bisa membuatnya jadi standar, misalnya kuadrat misalnya. Kalau kuadrat berarti inputnya cuma satu, nilai besaran x misalnya. Kalau x kuadrat berarti di sini x dikali x. Nah, setiap kita mau memanggil kuadrat, maka kita cukup memanggil function ini. Jadi kita menulisnya nggak usah berulang-ulang. Jadi kita tinggal memanggilnya saja berulang-ulang. Waktu kita kayaknya tinggal 5 menit. Nanti kalau misalnya masih belum paham kita ini. Ada yang mau ditanyakan? Atau masih ngeblank? Ada yang mau ditanyakan? Halo? Ada yang mau ditanyakan? Boleh tahu juga. Ngikutin nggak? Ikutin Pak. Ngikutin. Di mana yang tidak dipahami? Cuma nak paham Bapak jelasin. Atau kita coba sekali lagi? Tapi kayaknya waktunya bentar lagi habis. Nanti kita bikin room yang kedua. Apa bersedia? Atau kalau nggak paham juga, nanti bisa ke lab. Nah, saya tunggu. Untuk rumus yang segitiga tuh kayak mana, Pak? Nah, rumus yang segitiga. Kan segitiganya saya benerin nih. Ini jadi segitiga siku-siku. Kalau segitiga siku-siku berarti kalau ada alas, ada tinggi. Kita cari dulu sisi miringnya. Sisi miringnya pakai apa? Sisi miring kuadrat sama dengan alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Maka sisi miring sama dengan akar dari alas kuadrat tambah tinggi kuadrat. Sudah dapat sisi miringnya, baru sekeliling adalah alas ditambah tinggi ditambah sisi miring. Itu untuk keliling. Kalau untuk luas berarti alas kali tinggi bagi 2. Bisa dipahami? Oh. Kalau ini udah aplikasi. Enggak, ini dia dicepetin baik. Bisa dipahami? Ya, video Siapa tadi yang bertanya? Cuman dicepetin jadi dipendekin lagi jadi cepet ini. Bisa, Pak, bisa, Pak. Oke, siap. Ada lagi yang bertanya? Tadi Gilang berarti ya? Ada lagi yang bertanya? Lama gak ini? Di sini ada yang chat macet, Pak. Apanya yang macet? Tadi mohon maaf, tadi konsentrasi saya kepecah karena tadi saya nggak siapin materi dari awal karena tadi ada kegiatan di awal yang tidak bisa saya tinggalkan. Di samping itu juga karena LMS kita bakal kena masalah nanti di jam 3. Jadi kalau saya share materinya sekarang, kalian juga sama aja nggak bisa buka ya. Paling nanti saya kasih rekamannya di YouTube aja, saya share linknya kalau kalian mau ulang. Tapi kalau mau lebih ini lagi, datang aja ke lab. Saya tunggu. Terserah mau datang ke lab atau mau kita lanjut. Saya buka Webex sekali lagi. Gila ke lab ya Pak, nggak ngerti. Oke, silakan. Mau ke lab lebih bagus lagi. Saya tunggu ya. Siap. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan kali ini. Jadi materi kita kali ini adalah membicarakan tentang metode. Kenapa cuma metode? Karena di dalam bahasa visualisasi metode sama dengan function, sama dengan prosedur. Tapi kalau di bahasa pemrograman lain, dia metode ya metode sendiri, function ya function sendiri. Kalau function itu dia mesti mengembalikan suatu buah nilai. Kayak misalnya tadi keliling lingkaran, maka kita panggil keliling lingkaran, maka dia harus membalikan nilai keliling lingkaran itu ngitung apa gitu. Itu adalah function. Tapi kalau prosedur, dia nggak mesti mengembalikan nilai hasil, tujuannya tuh hasilnya apa, nggak perlu. Ya. Nah kalau metode, dia berarti ya kita jalankan prosedur atau kita jalankan function. Kalau di bahasa C. Konsep ini paham ya? Paham ya? Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan kita kali ini. Karena kalian memang pertama kali memang ngebahas pemrograman ya.
Jadi memang harus kita coba kan. Ya saya tunggu di lab saja biar kita bisa lebih intens. Yang ada yang bertanya langsung di instruct, langsung bisa ditanya. Ada absen Pak ya? Absennya ada di chat. Tidak ada Pak, baru masuk Pak. Oh ini. Nah itu. Oh iya Pak. Oke. Pak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tunggu di lab bagi yang belum paham. Saya tunggu dari jam sekarang sampai setiap hari sih saya ada di lab insya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.